Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Jika Anda seorang pelari yang ingin mencapai PR tertentu, meningkatkan energi, mengatur energi dengan sempurna selama lomba, atau memperbaiki pacing dan hal-hal semacam itu, Garmin Pace Pro adalah sahabat terbaik Anda. Karena ini adalah fitur luar biasa yang memberikan panduan pacing secara real-time. Berdasarkan elevasi lintasan Anda atau tujuan pribadi Anda, namun, bisa sangat membuat frustrasi ketika Anda sudah di garis start dan fitur ini sama sekali tidak mau menyala. Di video kali ini, kita akan mencari tahu alasan paling umum mengapa Pace Pro mungkin tidak berfungsi dan kami akan menunjukkan cara memperbaikinya. Jadi mari kita mulai. Pertama, kesalahan umum yang sering dilakukan orang adalah bahwa Pace Pro hanya berfungsi dengan jenis aktivitas tertentu. Fitur ini hanya berfungsi untuk lari dan trail run. Fitur ini tidak berfungsi untuk aktivitas lain. Jadi saat Anda memulai latihan, pastikan Anda memulai aktivitas lari atau trail run. Jika tidak, Anda tidak akan melihatnya. Jadi, katakanlah saya membuka sepeda balap, lalu pergi berlatih. Pace Pro tidak akan hadir di sini, tapi jika Anda pergi ke berlari, pelatihan fitur tersebut akan ada di sini. Jadi, pastikan Anda menggunakan jenis aktivitas yang tepat. Kesalahan lain yang terkadang dilakukan orang adalah hilangnya data jalur atau peta. Jadi pada dasarnya, jika Anda ingin menggunakan fitur Pace Pro, Anda perlu membuat beberapa data route dan peta agar fitur tersebut berfungsi sebelum latihan. Jadi pada dasarnya Anda perlu menyiapkannya. Dan untuk melakukannya, Anda perlu membuka aplikasi Garmin Health. Dan di aplikasi, Anda perlu pergi ke menu pelatihan dan perencanaan lainnya, lalu ke strategi Pace Pro Pacing. Di sini saya sudah memiliki beberapa strategi yang dibuat, tetapi Anda perlu membuat satu untuk diri Anda sendiri. Agar bisa digunakan di jam tangan Anda bisa mengetuk buat strategi Pace Pro, dan Anda sudah punya atur jarak lomba, atau atur rute, atau pilih milik saya, tapi bukan atur, jadi pilih rute atau pilih jarak lomba. Tergantung mana yang Anda sukai, Anda pilih. Misalnya saya lebih suka yang rute. Di sini saya punya beberapa rute yang bisa saya pilih yang sudah saya buat di aplikasi saya, atau sebaliknya. Lalu kita bisa mengatur target lari dan pace-nya, kemudian kita bisa ketuk berikutnya. Berikut beberapa detailnya. Kita juga bisa menyesuaikan beberapa hal seperti strategi pengaturan tempo. Oh, mendekat, jangan kembali. Maafkan saya. Yang mana? Oh, aku kembali ke titik awal sepenuhnya dan itu agak menyebalkan. Oke, tetapkan tujuannya, sesuaikan di sini. Jangan kembali seperti yang saya lakukan sebelumnya. Jadi kita bisa menyesuaikan strategi kecepatan dan upaya mendaki. Dan setelah selesai Anda bisa mengetuk simpan, maka strategi akan dibuat untuk Anda di sini. Dan untuk mengunggah strategi itu ke jam tangan Anda agar bisa digunakan, Anda perlu mengetuk ikon ini lalu pilih jam tangan Anda dari daftar. Sekarang kita perlu menyinkronkan jam tangan dengan ponsel, jadi buka halaman utama aplikasi dan ketuk ikon ini. Dan setelah proses sinkronisasi selesai, strategi tersebut seharusnya sudah diunggah ke jam tangan Anda. Dan jika Anda pergi ke menu lari, latihan, rencana Pace Pro, disinilah letaknya. Dan kita bisa memilihnya dan menggunakannya untuk latihan. Kesalahan umum lainnya adalah orang-orang tidak tahu cara mengakses menu dengan benar dan memulai fitur tersebut. Dan untuk melakukannya, kita tentu saja perlu menekan tombol mulai untuk membuka menu aktivitas aplikasi, dan di sini kita perlu menuju ke lari atau lari lintas alam, lalu ketuk latihan, ketuk pace, rencana Pro, pilih rencana yang ingin Anda gunakan untuk lari. Setelah Anda memilihnya di sini, Anda akan melihat beberapa data untuk rencana Anda. Seperti yang Anda lihat, kita punya tujuan, kita punya rute, kita juga punya pembagian waktu, lalu tekan tombol mulai di sini untuk memuat rencana ke dalam
Latihan Anda bisa memilih gunakan rencana. Namun sebelum itu, Anda juga bisa memilih peta untuk memeriksa peta di jam tangan guna melihat rutenya. Pada dasarnya, proses pemuatan akan memakan waktu sebentar, kadang-kadang ada masalah saat memuatnya, tapi di sini kita sudah punya rutenya dan Anda bisa memeriksanya lebih detail sebelum memuat rencana. Oke, mari kita kembali. Lalu pilih gunakan rencana untuk memuatnya. Saya ingin menggunakan navigasi, jadi saya akan memilih ya, dan setelah Anda memuatnya, rencana tersebut akan muncul di sini. Di bawah ikon lari, Anda akan melihat nama rencana Anda, jadi jika sudah ada di sini, rencana Anda siap digunakan. Anda juga bisa mengetahui bahwa rencana sudah dimuat dari tombol hentikan rute dan hentikan Pace Pro ini. Pada dasarnya, ini berarti fitur-fiturnya sudah dimuat dan Anda bisa menghentikannya, jadi itu artinya rencana sudah dimuat dan Anda bisa menekan mulai, maka latihan akan dimulai, dan jika Anda pergi ke menu latihan, keluar dari navigasi. Untuk saat ini, geser ke atas di sini, Anda akan melihat statistik Pace Pro dan Anda juga bisa menggeser layar ke kanan. Di sini Anda akan melihat nama rencana Anda bisa mengetuknya, dan di sini Anda akan mendapatkan informasi lebih detail tentang Pace Pro Anda. Anda bisa melihat elevasi jarak yang tersisa dan hal-hal seperti itu, ETA dan sebagainya. Oke, mari kita hentikan latihannya. Dan kesalahan umum lainnya adalah kadang-kadang sinyal GPS lemah, dan jika lemah, fitur ini tidak akan berfungsi. Jadi pastikan sinyal GPS ini berwarna hijau. Bagiku, warnanya merah karena aku pada dasarnya berada di area yang tidak terlalu mudah diakses, jadi tidak terlalu dekat. Sinyalnya kuat. Namun Anda juga bisa membuka pengaturan RON. Jadi jika Anda membuka aktivitas di sini, Anda dapat membuka pengaturan jalankan dan masuk ke opsi yang disebut. Apakah itu satelit? Saya rasa itu adalah satelit. Ya, satelit. Dan di sini, Anda dapat memilih jenis akurasi untuk satelit Anda. Seperti yang Anda lihat, kami memiliki pilihan. Non-aktif, gunakan default, hanya GPS, semua sistem, plus multi-bind, pilih otomatis. Dan jalur ultra? Jika Anda berencana untuk berlari di lintasan panjang, Anda dapat memilih Ultra Attack. Ini akan menghemat daya baterai, tetapi akurasi akan menurun. Tetapi jika Anda menginginkan akurasi terbaik, ini adalah pilihan yang tepat. Semua plus multiband. Jadi jika sinyal GPS Anda tidak terlalu kuat, Anda selalu dapat mengakses menu ini. Pilih semua plus multiband. Kembali dan lihat apakah sinyalnya membaik. Bagi saya itu tidak akan membaik, tapi bagi Anda dan saya itu akan berguna. Oke, pada dasarnya itu saja. Dengan memastikan Anda berada di profil lari, menyinkronkan strategi Anda dengan benar melalui Garmin Connect, dan mengaksesnya melalui menu pelatihan, Anda seharusnya dapat mengaktifkan virtual pacer Anda dengan cepat. Pace Pro adalah terobosan baru dalam hal meningkatkan performa balap Anda, jadi jangan biarkan pengaturan tertentu memengaruhi performa Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pertimbangkan untuk berlangganan saluran kami dan berikan suka pada video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.